Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, iTeach, AI for Teacher. Pada kesempatan kali ini, sahabat iTeach, saya akan berbagi terkait penggunaan prompt and generator perencanaan pembelajaran mendalam versi yang kelima, sahabat iTeach. Nah, tampilan prompt generatornya seperti ini. Seperti biasa, tidak hanya menyajikan prompt, sahabat iTeach, tapi di generator ini juga mengenerate langsung perencanaan pembelajaran mendalamnya atau RPP secara langsung, sahabat iTeach. Jadi bisa dikatakan generator ini 2 in 1, sahabat iTeach. Yang pertama bisa menghasilkan prompt, dan yang kedua bisa langsung menghasilkan perencanaan pembelajaran mendalam atau RPP-nya, sahabat iTeach. Nah, tanpa panjang lebar, langsung kita praktikan bersama-sama. So let's check it out. Nah, sahabat iTeach, tampilan halamannya seperti ini dengan tampilan warna yang sangat fresh sekali, yaitu hijau stabil. Nah, sini tidak hanya menghasilkan prompt saja, sahabat iTeach, tapi juga langsung bisa menghasilkan perencanaan pembelajaran mendalam atau RPP-nya. Nah, yang pertama, sahabat iTeach, dengan identitas awal beserta alokasi waktunya, kita bisa sesuaikan dengan peserta didik kita. Di sini saya ambil contoh kelas 4, usia 10 tahun, mata pelajaran matematika, kemudian nama saya, sahabat iTeach, kemudian nama sekolah. Selanjutnya di sini ada fase semester, saya fase B, kemudian semesternya di sini semester genap. Nah, yang membedakan sahabat iTeach yaitu di rincian alokasi waktu pengalaman belajar. Nah, karena kita menggunakan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam, jadi kita fokus pada roh dari PM itu sendiri. Nah, apa itu roh dari pembelajaran mendalam, sahabat iTeach? Yaitu pengalaman belajar. Nah, melalui pengalaman belajar ini, sahabat iTeach, kita bisa langsung mempraktikkan, mengeksekusi proses pembelajaran mendalam yang ada di dalam kelas. Nah, dengan 3 tahapan pengalaman belajar ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, kemudian di pertemuan di sini disajikan beberapa opsi, sahabat iTeach. Nah, pertemuan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya untuk memperdalam materi yang ada pada rangkaian pengalaman belajar, entah itu memahami, mengaplikasi, maupun merefleksi. Seperti itu. Untuk alokasi waktu kita bisa sesuaikan, saya ambil 3 JP, yaitu 3 kali 35 menit atau 105 ya. Lanjut, sahabat iTeach, bagian yang kedua yaitu identifikasi di sini. Nah, yang pertama kita akan lakukan identifikasi kesiapan peserta didik kita. Di sini saya menuliskan mayoritas peserta didik belum memahami materi dan bertempat tinggal di daerah pedesaan. Tinggal sahabat iTeach menyesuaikan. Kemudian pada poin B, memahami karakteristik mapel, saya menuliskan materi ini dirancang relevan dengan kehidupan nyata peserta didik, menggunakan konteks hasil bumi dan transaksi sederhana. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan para sahabat iTeach. Kemudian poin yang C, yaitu menentukan dimensi profil lulusan maksimal 3, sahabat iTeach. Saya menggunakan yang pertama, penilaian kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Karena 3 dimensi profil lulusan ini yang kami tekankan, kami prioritaskan di kelas kami, sahabat iTeach. Kemudian yang bagian yang desain pembelajaran di sini meliputi poin CP. Ya, saya menuliskan CP-nya menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan atau number sense pada bilangan desimal. Kemudian poin yang B,
saya sudah menuliskan pecahan desimal, sahabat iTeach. Selanjutnya ke poin yang C, mengintegrasikan lintas disiplin ilmu. Di sini saya menuliskan bahasa Indonesia, kemudian IPAS. Mungkin saya fokus ke bahasa Indonesia saja, sahabat iTeach. Karena saya ingin menekankan para peserta didik untuk bisa melakukan komunikasi melalui kegiatan presentasinya. Dan poin yang D, tujuan pembelajaran, saya menuliskan peserta didik mampu mengidentifikasi nilai tempat desimalnya saja. Cukup satu saja, sahabat iTeach. Enggak saya tak dalam konteks sehari-hari. Nah, bab yang keempat, kerangka pembelajaran. Di poin yang pertama, praktek pedagogis, saya memilih model pembelajaran. Kita langsung simulation and role play, sahabat iTeach. Tinggal menyesuaikan. Kemudian kemitraan pembelajaran. Di sini saya memanfaatkan petani. Ya, petani setempat yang saya ajak mitra sebagai pendamping saya selaku fasilitator dalam proses pembelajaran. Saya memilih petani setempat. Kemudian yang poin C, pemanfaatan digital, bisa menggunakan saya bisa menggunakan video YouTube, boleh. Nah, tinggal menyesuaikan, sahabat iTeach. Kemudian pada bab selanjutnya yaitu pengesahan dokumen. Di sini kita tuliskan kota tempat pengesahan, saya tuliskan Banyuwangi. Kemudian tanggal tinggal kita sesuaikan dengan kalender kita, sahabat iTeach. Kemudian NIP guru kita tuliskan, NIP saya, sahabat iTeach. Ya. Ya. Kemudian nama kepala sekolah, sahabat iTeach. Kemudian NIP kepala sekolah tinggal kita tuliskan. Dan selanjutnya bab yang keenam, opsi tambahan materi dan LKPD, kita tinggal centang saja. Ya, kita centang agar LKPD dan tambahan materi terinput langsung pada perencanaan pembelajaran. Seperti itu. Nah, kemudian tahapan yang terakhir, sahabat iTeach. Nah, di bagian yang A di sini, ini adalah penghasil promnya, sahabat iTeach. Karena kita sudah mengisi pada bagian awal tadi beberapa kolom yang sudah kita sesuaikan. Kemudian di bagian yang A ini kita langsung akan disajikan prom secara langsung, sahabat iTeach, berdasarkan apa yang kita tulis sebelumnya. Kita langsung cek penghasil promnya. Nah, ini adalah penghasil prom yang sudah kita isi sebelumnya, sahabat iTeach. Tinggal kita salin teks dan kita pastekan di ChatGPT atau chatbot yang lainnya. Kita coba praktekkan, sahabat iTeach. Kita pastekan, kemudian kita enter. Kita tunggu, sahabat iTeach. Nah, hasilnya, sahabat iTeach, tahapan mengaplikasi. Ya, hasilnya sangat-sangat detail, sahabat iTeach. Kegiatan pengalaman belajarnya sesuai. Nah, karena di pengalaman belajar mengaplikasi, kita fokus pada kontekstualisasi, sahabat iTeach. Nah, sesuai dengan sintaksnya. Tadi saya memilih model pembelajaran simulation and role play sesuai dengan sintaksnya, ini, sahabat iTeach. Ini sintaksnya. Ya. Nah, ini sintaksnya juga sampai yang refleksi. Nah, sampai penutup assessment.
kemudian lembar kerja atau LKPD-nya, sampai dengan rangkuman materinya. Ini untuk penghasil prom yang pertama. Kita cek selanjutnya sahabat iTeach. Nah, semisal prom kita masih belum maksimal, kegiatannya masih belum terlalu detail, bisa kita kembali feedback dengan cara yaitu bagian yang B ini sahabat iTeach. Nah, prom per tahap ini menghasilkan prom yang jauh lebih spesifik per tahap berdasarkan alokasi yang diinginkan. Nah, karena tadi saya memilih pengalaman belajar mengaplikasi, maka saya akan klik aplikasinya. Nah, kita tinggal salin teks saja sahabat iTeach. Kemudian kita pastekan di kolom selanjutnya. Kita enter. Nah, hasilnya ketika kita sudah melakukan feedback atau memberikan umpan balik, maka aktivitas pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran akan jauh lebih spesifik dan detail sahabat iTeach berdasarkan sintaks dari model pembelajaran simulation and role play. Nah, ini sahabat iTeach, mulai dari aktivitas guru sampai dengan aktivitas muridnya. Nah, jauh lebih detail sahabat iTeach hasilnya. Nah, kita kembali ke generatornya sahabat iTeach. Nah, kemudian yang terakhir yaitu di bagian C, maka di sini kita akan dimudahkan dengan hasil dokumen PPM atau RPP secara langsung sahabat iTeach, tanpa kita harus ke chatbot tertentu, karena kita langsung dihasilkan dokumen RPP-nya. Langsung kita cek, tinggal kita generate langsung. Kita tunggu sahabat iTeach. Ya, masih berproses. Nah, hasilnya sahabat iTeach muncul. Ya, mulai dari tampilan awalnya, perencanaan pembelajaran mendalam deep learning, kemudian identitas awal sahabat iTeach, kemudian identifikasi, ya sangat-sangat detail sekali sahabat iTeach, mulai dari CP, tujuan pembelajar, lintas disiplin ilmu, kerangkanya, dan model pembelajaran simulation and role play, kemitraan, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan fokus ke pengalaman belajar pada pertemuan yang pertama, tahapan mengaplikasi sahabat iTeach. Sudah sangat lengkap di sini sahabat iTeach, mulai dari tahap dan alokasi waktu sesuai dengan sintaksnya, kemudian aktivitas guru dan aktivitas peserta didik kita. Nah, sangat-sangat detail sekali. Kemudian komponen pendukung, mulai dari umpan balik, asesmen diagnostik, asesmen formatifnya berupa instrumen catatan anekdotalnya, kemudian rubrik asesmen sumatifnya, pengesahan LKPD. Nah, yang membedakan di sini sahabat iTeach, ada tombol buat gambar dengan AI. Kita klik karena nanti kita akan dibantu oleh AI untuk membuat ilustrasi sesuai dengan materi yang sudah kita pilih sebelumnya. Nah, ini LKPD-nya sesuai dengan materi tadi sahabat iTeach. Kita tunggu. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita klik kembali untuk materinya ini. Nah, ada dua gambar di sahabat iTeach untuk mempermudah peserta didik kita. Nah, di sini ada gambar ilustrasi sahabat iTeach yang sesuai dengan materi. Kemudian gambar yang kedua, nah dihasilkan kembali. Ya, tinggal kita download Microsoft Word-nya. Kita akan download sahabat iTeach. Kita langsung ekspor ke Word. Nah, sudah terdownload. Langsung kita buka sahabat iTeach. Kita langsung cek hasilnya. Nah, sahabat iTeach, hasilnya sudah muncul dalam bentuk Microsoft Word. Nah, mulai dari kerangka,
luar biasa sahabat iTeach, karena yang terpenting di sini adalah tahapan inti, yaitu fokus ke pengalaman belajar mengaplikasi. Nah, sesuai dengan sintaksnya tadi, aktivitas guru dan aktivitas peserta didik kita. Nah, selesai sahabat iTeach. Nah, tinggal kita bisa edit tipis-tipis. Nah, misalnya di sini kita bisa edit sahabat iTeach, kita kasih enter agar LKPD-nya di lembaran yang terlalu panjang. Nah, cukup segini aja. Kita langsung enterkan LKPD-nya di lembar kerja selanjutnya. Nah, LKPD-nya disajikan dengan gambar ilustrasi, kemudian juga tabelnya kita geser. Nah, rangkumannya bisa kita geser ke bawah, rangkuman materinya disajikan dengan gambar ilustrasi. Nah, selesai sahabat iTeach, tinggal kita save dan kita print out sebagai dokumen resmi perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, untuk sahabat iTeach yang menginginkan prompt and generator PPM ini versi yang kelima, sahabat iTeach bisa langsung ke klik link di kolom deskripsi kita. Nah, cukup sekian dari apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam iTeach, sahabat digital untuk guru masa depan.